Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Amma ba'd. Segala puji marilah kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla, dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terus terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, duduknya saya di sini, izinkan saya untuk memberikan sharing sedikit ilmu yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 agar kita selaku hambanya berbuat baik kepada antara sesama manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan dirinya. Dari ayat tersebut jelas bahwa agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur perihal ibadah yang bersifat personal, bukan hanya agama yang mengatur suatu ibadah yang merupakan suatu langsung antara hamba dengan Tuhannya. Namun agama Islam merupakan agama yang memberikan tuntunan untuk bertingkah laku kepada antara sama manusia. Maka dari itu jelas bahwa kita selaku umat muslim haruslah patut bersyukur atas hidayah yang Allah telah berikan, kenikmatan yang telah Allah berikan, yakni masuknya kita dalam agama Islam. Marilah kita tafakuri bersama. Contoh yang dapat kita ambil adalah perihal puasa. Puasa di bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib fardu ain bagi setiap muslim. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tak mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Seperti orang-orang yang telah lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Jelas bahwa Allah pun mengasihkan rukhsah, memberikan rukhsah bagi mereka-mereka yang tidak mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan, yakni dengan membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu melaksanakan bulan Ramadan, maka hendaklah mereka membayar fidyah kepada orang-orang miskin. Yang harus kita garis bawahi adalah memberikan fidyah kepada orang-orang miskin. Sekarang bagaimana bisa Allah memerintahkan kita untuk menggantikan suatu ibadah yang bersifat pribadi, personal, langsung hubungan antara seorang hamba dengan Allah, dengan menggantikannya dengan suatu ibadah yang bersifat sosial, yakni memberikan fidyah atau makanan kepada orang miskin. Maka dari itu jelas bahwa Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang, agama yang penuh akan rahmat bagi seluruh umat manusia. Ialah sebaik-baik agama, rahmatan lil alamin. Begitupun sama baik halnya ketika kita memberikan. Contoh halnya adalah hal yang terkecil yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, yakni memberikan takjil atau memberikan sebagian makanan kepada orang-orang yang berbuka. Sama baiknya dan sama besar ganjarannya sebagaimana telah Allah janjikan melalui sabda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim.
An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Yang mana artinya dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang memberi makan buka kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berpuasa tadi tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dan hasan. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu bagi orang-orang yang telah mengetahui keutamaan fadilah memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka, maka tentulah mereka akan langsung berebut-rebut, berlomba-lomba untuk memberikan hidangan bagi orang-orang yang berpuasa, karena mereka tahu besarnya ganjaran Allah yang Allah janjikan. Hadirin rahimakumullah, begitu banyak agama kita memberikan keutamaan ketika kita berbuat baik kepada antar sesama. Maka dari itu, marilah kita mulai dari kita diri sendiri, mulailah dari hal yang terkecil. Contohnya yang dapat kita lakukan, yaitu memberikan takjilan, memberikan makanan, hidangan kepada orang-orang yang berpuasa. Bayangkan betapa besarnya ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memberikan sedikit hidangan, takjilan kepada orang-orang yang berbuka, sedang ia pun melaksanakan saum, dan terlebih lagi dilaksanakan di bulan yang penuh suci, penuh barokah ini, yakni bulan Ramadan, di mana bulan di dalamnya seluruh amalan umat manusia dilipat gandakan ganjarannya. Terakhir, sebelum saya menutup kultum ini, intinya marilah kita sama-sama berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Jangan sampai di akhir bulan Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Mulailah dari hal yang terkecil, bantulah teman kita ketika butuh, kasihilah ketika kita mampu, dan sayangilah mereka sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Pada dasarnya, adanya ritual Ramadan ini merupakan ajang agar kita mentafakuri, agar kita berpikir atas makna yang sesungguhnya dari rasa syukur, ikhlas, dan sabar. Apalah arti Ramadan, apalah arti puasa kita menahan nafsu ketika kita menahan lapar dan haus dari pagi hingga maghrib. Namun ketika maghrib, ketika waktu berbuka tiba, nafsu kita datang menguasai kita. Tidak ingin seorang pun mendapatkan jatah makanan kita, tak ingin pun kita memberi sedikit dari makanan kita bagi orang-orang di sekitar kita, hingga akhirnya perut kita penuh akan kenyang dari nafsu kita, hingga akhirnya membuat rasa kantuk dan mengganggu kekhusyuan kita di ibadah-ibadah selanjutnya. Terakhir, teman-teman ketahuilah bahwa innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Hadirin rahimakumullah, sekiranya cukup dari apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, karena pada dasarnya kebenaran hanyalah mutlak milik Allah, dan kita hanya dapat berusaha untuk mendekati kebenaran tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.